Langit gelap gulita menyebar dari selatan kota. Pada saat ini, kemajuan langit hitam tampak sedikit melambat, namun tekanan yang datang dari awan itu membuat semua orang merasa sesak. Pasukan pertahanan kota-kota Shrek sedang bekerja keras di tembok kota, dan semua orang dengan gugup menyiapkan segala macam alat jiwa pertahanan. Kota Shrek tidak ikut serta dalam perang selama bertahun-tahun, tetapi pasukan pertahanan kota sangat terorganisir dan disiplin. Tekanan yang datang dari langit membuat semua orang pucat pasi, tapi mereka mengertakkan gigi dan melanjutkan apapun yang harus mereka lakukan. Ada 100.000 orang di pasukan kota Shrek, 30% di antaranya adalah penguasa jiwa. Sebagian besar master jiwa ini telah lulus dari halaman luar Akademi Shrek, dan mereka memilih untuk mendaftar di pasukan pertahanan kota ketika mereka gagal memasuki halaman dalam sehingga mereka dapat berlatih selama beberapa tahun lagi. Pasukan pertahanan kota-kota Shrek memiliki reputasi yang cukup baik. Mereka hanya berpartisipasi dalam lebih dari 10 perang sepanjang 10.000 tahun sejarah mereka, namun mereka mencapai prestasi dan keajaiban yang mengguncang seluruh benua dalam setiap kejadian, misalnya, ketika benua matahari bulan bentrok dengan benua Douluo bertahun-tahun yang lalu, benua matahari bulan memulai perang suci. Gaya bertarung benua matahari bulan dengan seluruh alat jiwanya terlalu unik pada saat itu. Dan mereka berturut-turut mengalahkan kerajaan asli benua Douluo dalam banyak pertempuran. Saat itu, Akademi Shrek telah mengerahkan 3.000 orang dari pasukan pertahanan kota mereka. Orang-orang ini dikenal sebagai tentara Shrek, dan mereka bergegas ke garis depan. Mereka hanya memiliki 3.000 orang, namun mereka mengandalkan diri mereka sendiri dan medan untuk secara paksa membarikade pasukan besar Kekaisaran Matahari Bulan selama 15 hari. Mereka memberi waktu yang cukup kepada berbagai kerajaan di benua Douluo untuk mengumpulkan pasukan mereka, dan memberi setiap orang kesempatan untuk bertahan terakhir kali. Kerajaan asli benua Douluo pada akhirnya muncul sebagai pemenang. Pasukan Shrek telah menikmati reputasi luar biasa mereka di seluruh benua sejak saat itu dan seterusnya. Dan menjadi bagian dari pasukan pertahanan kota-kota Shrek dianggap suatu hal yang mulia. Oleh karena itu, jika siswa dari halaman luar Akademi Shrek tidak dapat masuk ke halaman dalam, mereka akan mencoba segala cara untuk bergabung dengan pasukan pertahanan kota Shrek untuk mengabdi setidaknya selama 3 tahun. Pengalaman ini akan menjadi catatan gemilang dalam resume mereka, dan sangat bermanfaat bagi perkembangan mereka di masa depan. Bagaimanapun, kota Shrek hanyalah sebuah kota, jadi tidak mudah untuk mempertahankan pasukan yang terdiri dari 100.000 tentara. Lebih mudah bagi para master jiwa yang merupakan 30% pasukan karena mereka berasal dari akademi, jadi mereka tidak menerima perlakuan khusus apapun. Namun, 70% lainnya yang hanya prajurit biasa kota Shrek harus membayar dari kantongnya sendiri. Meriam besar berjajar di atas tembok kota, mengarah jauh ke kejauhan. Semua jenis peluru meriam jiwa yang tidak bergerak diangkat ke atas tembok kota, dan 3.000 master jiwa hanya membutuhkan waktu 15 menit untuk berkumpul. Semua orang sudah berada di atas tembok kota, dan mereka semua bersiap untuk bertempur di posisinya masing-masing. Dari 7.000 tentara yang tersisa, atau tepatnya tentara tambahan, 3.000 bertugas sebagai cadangan 1 lawan 1 bagi para master jiwa ini, sementara 4.000 tentara sisanya bersiap untuk memperkuat rekan-rekan mereka. Sisi selatan kota adalah zona pertahanan utama mereka. Jumlah tenaga kerja yang ditugaskan ketiga pihak lainnya jauh lebih sedikit. Namun jumlah alat jiwa pertahanan yang dialokasikan sama. Bila diperlukan, para master jiwa dapat dengan cepat berpindah posisi ke sisi lain, dan mengoperasikan alat-alat jiwa tersebut. Namun, Sising tidak perlu mengkhawatirkan 3 sisi tembok kota lainnya untuk saat ini. Di sisi Akademi Shrek, tim siswa dari halaman luar berjalan menuju tembok kota di sisi lain secepat mungkin. Meskipun mereka semua berusia di bawah 20 tahun, mereka telah melalui pelatihan yang ketat, dan mereka tidak mengalami kesulitan dalam mengoperasikan alat jiwa yang khas. Hal ini terutama terjadi setelah Sekte Tang berhasil membuat botol susu tersegel, sehingga warga biasa pun dapat mengoperasikan alat jiwa tingkat rendah. Apalagi para master jiwa yang semuanya memiliki setidaknya 2 cincin jiwa, halaman dalam Akademi Shrek juga tidak tinggal diam. Bayangan demi bayangan dengan cepat bergerak dari sisi timur kota menuju tembok kota selatan. Sising meletakkan tangannya di benteng dan menatap ke kejauhan. Dia bisa merasakan kepahitan dari sudut mulutnya. Berapa tahun kota Shrek tidak berpartisipasi dalam perang, dan sekarang ada di sini?
Dia tidak dapat mengingatnya, tetapi yang dapat dia ingat adalah bahwa dua petugas pertahanan kota sebelumnya tidak berpartisipasi dalam satu perang pun. Dia baru terpilih selama 3 tahun, dan dia hampir mendapatkan jackpot. Tidak, dia benar-benar mendapatkan jackpot. Jejak musuh mereka perlahan-lahan muncul di Cakrawala. Kekuatan manakah di seluruh benua yang dapat menyebabkan langit berubah, dan dapat menyerang pasukan besar kota Shrek dengan meriah? Hanya sebuah kerajaan yang bisa menciptakan kekuatan sebesar itu. Namun, bagaimana 3 kerajaan asli benua Douluo bisa bergerak melawan kota Shrek? Jika demikian, entitas apalagi selain kekaisaran yang dapat melakukan hal seperti ini? Hanya ada satu tempat lain, dan itu adalah tempat yang lebih menakutkan daripada 3 kerajaan asli manapun. Pasukan dari tempat itu tidak terlalu cerdas, tapi mereka memiliki naluri bertarung yang mengesankan. Mereka dilahirkan dengan selera darah dan kecenderungan untuk membunuh, dan mereka penuh kebencian terhadap manusia. Hampir setiap individu dalam pasukan itu sangat kuat, dan jumlah mereka hampir tak terbatas, sementara beberapa individu terkuat di benua Eropa berada di belakang mereka, mempertahankan benteng. Ya, kekuatan menakutkan ini datang dari tetangga Akademi Shrek. Shrek telah bertemu mereka berkali-kali di masa lalu. Dan hampir setiap anggota Akademi Shrek pernah ke tempat ini. Hutan Great Star Dou, gelombang binatang buas telah tiba, masa makhluk jiwa yang menghiasi langit hingga berubah menjadi hitam secara bertahap menyerang kota Shrek. Mereka tidak bergerak terlalu cepat, namun mereka terorganisir dan disiplin. Soul Beast menyebar ke depan, bergerak maju hampir bersamaan dengan awan gelap di langit. Angin sepoi-sepoi bertiup di udara, dan bau samar dari makhluk jiwa ini perlahan-lahan menyebar ke atas tembok kota Shrek. Sising adalah seorang bergelar Douluo, yang dianggap sebagai salah satu individu terkuat di dunia saat ini. Namun, dia menatap gelombang binatang buas yang begitu dahsyat, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menjilat bibirnya saat dia menarik napas dingin. Mengapa makhluk jiwa Great Star Dou Forest menjadi gila? Apa sebenarnya yang terjadi yang memicu mereka melancarkan invasi? Hutan Great Star Dou sangat damai dalam beberapa tahun terakhir, dan tidak ada yang pernah mendengar ada orang yang membunuh monster jiwa berusia ratusan ribu tahun di hutan. Wilayah inti hutan Great Star Dou telah berkembang pesat selama beberapa ratus tahun terakhir, dan tak terhitung banyaknya individu kuat yang muncul dari dalam. Bahkan lingkaran dalam Akademi Shrek tidak akan pergi ke tempat itu tanpa alasan yang jelas. Sementara kota Shrek dan hutan Great Star Dou telah menikmati kedamaian selama berabad-abad yang lalu, jadi mengapa mereka melakukan ini? Mengapa hutan Great Star Dou melancarkan invasi dalam skala besar, dan mengapa mereka menyerang kota seperti tentara? Ini tidak mungkin dipicu oleh sekelompok kecil makhluk jiwa. Pasukan makhluk jiwa sepertinya tidak ada habisnya, dan tanpa segelintir orang yang tinggal di tempat pembantaian yang memobilisasi mereka. Pasukan makhluk jiwa ini tidak akan muncul dalam skala besar. Garis depan pasukan binatang buas sekarang berjarak kurang dari 10 km dari tembok kota selatan kota Shrek. Mereka mempertahankan gerakan maju yang stabil, sementara awan gelap di atas kepala mereka perlahan-lahan menyelimuti langit di atas mereka. Semakin dekat mereka, semakin besar tekanan yang dirasakan di atas tembok kota. Jika pasukan pertahanan kota Shrek tidak elit dan luar biasa, jika pasukan normal lain ada di sini, mereka mungkin akan mundur dan melarikan diri ketakutan. Ada monster jiwa yang tak terhitung jumlahnya di pasukan ini. Tepat pada saat ini, bayangan demi bayangan turun dari langit dan mendarat di atas tembok kota selatan. Orang yang memimpin itu tinggi, dan rambut putih berantakan menutupi belakang kepalanya saat dia melangkah menuju benteng dengan ekspresi serius di wajahnya. Dia adalah individu nomor 1 di Akademi Shrek, penguasa Paviliun Dewa Laut, Penatua Xuan. Para tetua Paviliun Dewa Laut lainnya mengikuti di belakang tetua Xuan. Semua orang hadir, termasuk 2 dekan Akademi, Yan Xiaoze dan Xian Lin Er. Satu-satunya orang yang tidak ada di sini adalah anggota termuda dan terlemah Paviliun Dewa Laut, Huo Yuhao. Lebih dari 40 siswa dari halaman dalam Akademi Shrek mengikuti di belakang para tetua dari Paviliun Dewa Laut. Guru Akademi Shrek dibagi menjadi 3 kelompok, dan mereka melanjutkan ke 3 tembok kota lainnya untuk memerintahkan siswa halaman luar yang ditempatkan di sana. Mereka paling akrab dengan siswa-siswa itu, dan karenanya guru yang memberi perintah kepada mereka adalah orang yang paling nyaman dan cocok. Penatua Xuan menatap ke kejauhan, dan ekspresinya langsung menjadi lebih hitam dari sebelumnya.
Dia telah naik ke langit sebelum ini untuk memeriksa situasi, dan baru setelah itu dia melepaskan sinyal darurat itu. Pada saat ini, pasukan makhluk jiwa jauh lebih dekat ke kota Shrek, dan Penatua Xuan sangat jelas tentang betapa mengerikannya situasi mereka. Dia adalah satu-satunya yang telah melewati gelombang monster sebelumnya di antara berbagai tetua dari Paviliun Dewa Laut. Namun, situasi yang mereka hadapi saat ini lebih berbahaya dibandingkan invasi sebelumnya. Penatua Xuan tidak punya waktu untuk merenungkan mengapa hutan Great Stardow tiba-tiba meluncurkan gelombang binatang buas, dan mengapa mereka datang ke kota Shrek terlebih dahulu. Satu-satunya pemikiran di benaknya adalah apakah Akademi Shrek dapat mempertahankan diri melawan pasukan besar yang terdiri dari lebih dari 100.000 makhluk jiwa. Selama gelombang binatang sebelumnya, kota Shrek telah mengeluarkan permintaan bantuan sesegera mungkin. Penatua MU adalah orang yang mengarahkan segalanya di Akademi Shrek. Dan mereka memiliki sekte tubuh yang membantu mereka. Meskipun Body Sek dan Akademi Shrek tidak berhubungan baik, mereka memiliki chemistry dan kerja tim yang baik selama kejadian itu. Mereka berhasil bertahan sampai bala bantuan yang cukup tiba, dan baru pada saat itulah mereka menghentikan monster jiwa itu untuk maju. Akhirnya mereka menandatangani perjanjian damai dengan binatang buas tersebut, namun, makhluk jiwa telah melanggar perjanjian mereka atas inisiatif mereka sendiri, dan telah meluncurkan gelombang monster melawan kota Shrek. Penatua MU sudah tidak ada lagi di sini, dan mereka tidak memiliki sekte tubuh untuk membantu mereka kali ini. Meskipun kota Shrek memiliki lebih banyak alat jiwa saat ini dibandingkan dulu. Dapatkah mereka benar-benar menahan pasukan makhluk jiwa yang begitu besar? Beberapa tetua Paviliun Dewa Laut juga tampak sangat sedih ketika mereka menatap tentara di depan mereka. Penatua Song tiba di samping Penatua Xuan, dan dia merendahkan suaranya sambil berkata, "Mengapa kita belum melihat pertanda atau peringatan apapun? Namun hutan Great Stardow melancarkan gelombang binatang buas ke arah kita? Apa sebenarnya yang terjadi?" Penatua Xuan merendahkan suaranya dan berkata, "Ada sebuah pertanda. Apakah kamu tidak ingat? Beberapa hari yang lalu, kumpulan awan darah muncul di atas hutan Great Stardow. Saya khawatir kejadian ini ada hubungannya dengan itu. Mungkinkah salah satu makhluk jiwa penting di hutan bintang besar Dou, atau mungkin makhluk buas tertentu, telah dibunuh oleh penguasa jiwa manusia, dan mereka marah karenanya. Perjanjian damai yang kami tanda tangani saat itu menyatakan bahwa kami tidak dapat menyerang binatang buas, dan orang-orang yang mengarahkan segala sesuatunya di dalam hutan Great Stardow selalu merasa terhormat. Sepertinya sesuatu yang besar pasti telah terjadi." Elder Song memiringkan kepalanya dan berkata, "Kita tidak bisa memulai pertempuran tanpa mengetahui apa yang sedang terjadi. Kita harus menanyakannya dengan jelas sebelum melakukan hal lain. Saya khawatir Dewa Binatang, Ditian, secara pribadi mengarahkan pasukan sebesar ini." Penatua Xuan memicingkan matanya saat dia menatap ke awan di atas. Dia ada di sana, tepat di sebelahnya adalah Raja Naga Hitam bermata emas. Siapa lagi yang bisa mengerahkan kekuatan seperti ini? Biarkan aku pergi menemuinya, dan aku akan bertanya tentang apa yang sebenarnya terjadi. Penatua Song sedikit khawatir ketika dia berkata, "Anda harus berhati-hati, Penatua Xuan. Dengan budidaya Ditian, bahkan Penatua MU saat itu lebih lemah dari Dewa Binatang. Dia adalah makhluk jiwa nomor 1 di dunia, dan pemimpin dari 10 binatang buas besar bukanlah seseorang yang mudah diajak berinteraksi." Penatua Xuan tersenyum dengan jelas dan menjawab, "Jadi bagaimana jika dia tidak mudah diajak berinteraksi? Kehormatan dan kejayaan Shrek terserah kita untuk menjaga dan mempertahankannya. Aku akan melindungi kota Shrek selama aku masih punya satu nafas tersisa, dan aku tidak akan membiarkan orang-orang biadab ini menyerang kita. Aku akan naik, kamu akan mengambil alih komando." Penatua Xuan mengambil langkah keluar saat dia berbicara, dan dia hanya berdiri di atas benteng seperti itu sambil merentangkan tangannya ke kedua sisi dan melolong ke langit. Gelombang suara yang padat dan tebal, seperti gelombang deras, meledak dengan aura kuat dari tubuh Penatua Xuan. Raungan ganas ini dengan kuat mengintimidasi dan menyebabkan pasukan makhluk jiwa di kejauhan berhenti. Tubuh Elder Xuan berubah menjadi sinar cahaya keemasan dan melonjak ke langit, seperti bintang. Jatuh saat dia menyalakan jejak api berwarna kuning kristal. Terlebih lagi, volume bola cahaya kuning ini menjadi lebih besar saat ia naik ke langit, dan dengan cepat menutupi langit di atas Akademi Shrek dengan warna kuning. Cahaya kuning membentang di langit,
yang bersinar terus-menerus saat ia langsung menuju kumpulan awan gelap yang hitam itu tanpa menunjukkan kelemahan sama sekali. Tindakan Penatua Xuan menyegarkan kembali moral dan aura kota Shrek, dan semua orang melebarkan mata mereka saat melihatnya, terutama para siswa dari halaman luar. Mereka mungkin hanya mendapat satu kesempatan seumur hidup untuk menyaksikan pertarungan antara beberapa individu terkuat di dunia, dan kegembiraan di hati mereka jauh melebihi kecemasan mereka. Bayangan raksasa yang panjangnya lebih dari 100 meter berkelap-kelip di tengah cahaya keemasan itu. Pola naga berselaput di tubuhnya yang sangat besar, dan tanduk kembarnya mengarah ke langit. Itu adalah jiwa bela diri Penatua Xuan yang perkasa. Banteng Tao Tie yang saleh. Penatua Xuan belum melangkah menuju keilahian, tetapi dia adalah Tao Tie Do Uluo, master jiwa peringkat 98 yang kuat. Dia masih bisa bertarung melawan Kaisar Naga Do Uluo dan Naga Suci Kegelapan, Long Xiayao. Warna kuning yang tinggi di langit dengan cepat terjalin dengan kilau hitam seperti tinta. Warna-warna hitam berhenti sejenak sebelum bertabrakan dengan keras dengan awan kuning, dan langit meredup dan cerah secara bergantian saat mereka saling bertabrakan, aura kuat bertabrakan tanpa henti. Yang lebih aneh lagi adalah tidak peduli bagaimana mereka bentrok, aura mereka tidak mempengaruhi pasukan makhluk jiwa atau kota Shrek di bawah mereka, keluar dan bicara, di Tian. Suara Elder Xuan yang dalam dan padat bergema di langit. Meskipun dia satu-satunya yang berbicara, semua orang dari kota Shrek dan pasukan makhluk jiwa dapat mendengarnya dengan jelas. Kamu adalah Tao Tie. Suara sedingin es lainnya bergema di langit dengan cara yang sama. Namun, ketika suara ini muncul, suara terakhir dari suara Penatua Xuan langsung hancur, seolah-olah seseorang telah dengan paksa memotongnya. Awan hitam bergolak dengan kuat, dan seekor naga raksasa yang ukurannya tidak dapat dibedakan berkilauan di tengah awan gelap. Seluruh tubuhnya ditutupi sisik hitam pekat, tapi bersinar dengan warna ungu tua di dalam awan gelap itu. Ya, ini aku. Di Tian, Anda telah mengumpulkan begitu banyak makhluk jiwa dari hutan Great Star Dou ke Akademi Shrek tanpa mempertimbangkan konsekuensinya. Mengapa kamu melakukan ini? Penatua Xuan bertanya dengan suara keras dan dalam. Suara sedingin es di Tian terdengar sekali lagi. Mengapa? Kalian manusia tercela sebenarnya bertanya padaku kenapa? Selama bertahun-tahun ini, kapan manusia berhenti menyakiti dan membunuh kita makhluk jiwa? Makhluk jiwa telah hidup mengasingkan diri di dalam habitat seperti hutan Great Star Dou, tetapi manusia tidak pernah berhenti mengganggu kita. Manusia telah membunuh saudara-saudaraku dan saudara-saudaraku, dan manusia telah memutilasi mayat mereka untuk meningkatkan kekuatan mereka sendiri. Jumlah monster jiwa telah berkurang dari awal hingga akhir, tetapi semakin banyak master jiwa. Jika ini dibiarkan terus berlanjut, dalam jangka panjang, makhluk jiwa akan punah suatu hari nanti. Penatua Xuan berpikir sejenak dan berkata, kami sama-sama menyadari masalah ini. Di Tian, Anda harus memahami bahwa manusia juga tidak menginginkan hal itu terjadi. Namun, keberadaan jiwa bela diri telah membentuk rantai makanan ini, dan master jiwa harus berburu dan membunuh makhluk jiwa untuk mendapatkan cincin jiwa jika mereka ingin menjadi lebih kuat. Kami sedang memikirkan apapun yang bisa kami lakukan untuk menggantikan cincin jiwa, dan kami sedang melakukan penelitian seperti itu saat ini. Namun untuk saat ini, sepertinya jumlah Soul Beast masih mencukupi. Terlebih lagi, apakah maksudmu makhluk jiwa belum pernah membunuh manusia sebelumnya? Jumlah manusia yang berkelana ke habitat Anda dan memperoleh sesuatu jauh lebih sedikit daripada jumlah master jiwa yang dibunuh oleh makhluk jiwa. Hal ini selalu saling menguntungkan, lagi pula. Apakah Anda lupa tentang perjanjian damai yang kita tanda tangani saat itu? Anda adalah dewa binatang. Apakah kamu akan menentang kata-katamu? Di Tian tertawa dingin dan berkata, jangan coba-coba berbohong padaku. Dewa Naga Do Uluo tidak menemukan cara untuk mengganti cincin jiwa saat itu, dan aku juga tidak yakin kalian bisa melakukannya. Mengenai perjanjiannya, Anda memiliki keberanian untuk membicarakan hal itu dengan saya. Jika ingatanmu masih ada, kamu harus ingat bahwa ada keberadaan yang sangat penting di dalam hutan bintang besar Dou, singa emas bermata tiga. Singa emas bermata tiga. Penatua Xuan hampir merasakan jantungnya berdetak kencang ketika dia mendengar nama ini, dan perasaan tidak menyenangkan memenuhi hatinya. Banyak master jiwa yang tidak mengenal nama ini, singa emas bermata tiga, dan bahkan para tetua di paviliun Dewa Laut tidak mengetahui keberadaannya.
Namun, Penatua Xuan sangat mengenalnya, dan dia pernah melihatnya dengan matanya sendiri. Dia bahkan telah membantu Huo Yuhao mendapatkan bagian dari kekuatan takdir singa emas bermata tiga. Tentu saja, dia memahami betapa pentingnya singa emas bermata tiga bagi hutan bintang besar Dou, dan bahkan 5 binatang buas besar yang berlabuh di tempat pembantaian di hutan, dalam praktiknya, tidak sepenting binatang menguntungkan. Keberadaan singa emas bermata tiga telah memungkinkan hutan bintang besar Dou berkembang pesat selama 10.000 tahun terakhir. Penguasa jiwa manusia telah memburu dan membunuh detak jiwa secara terus-menerus, tetapi jumlah keseluruhan makhluk jiwa di hutan dan kekuatan mereka secara keseluruhan tidak melemah. Faktanya, kekuatan keseluruhan makhluk jiwa telah meningkat. Dalam beberapa hal, singa emas bermata tiga setara dengan penguat hutan Great Star Dou, dan keberadaannya adalah alasan mengapa hutan memiliki kekuatan dan skala seperti saat ini. Saat itu, Mastif Iblis Merah berkepala tiga, yang merupakan salah satu dari 5 binatang buas di tempat pembantaian, secara pribadi berada di sisinya untuk melindunginya. Sesuatu telah terjadi pada singa emas bermata tiga. Penatua Xuan bertanya dengan nada tidak percaya. Dia tidak begitu percaya. Singa emas bermata tiga sangat penting bagi hutan bintang besar Dou, dan binatang buas selalu melindunginya secara pribadi. Statusnya di dalam hutan sebanding dengan Ditian, dan meskipun kekuatannya tidak jauh dari binatang buas. Statusnya setara dengan ayah seorang kaisar yang sedang berkuasa, hah? Ditian mendengus dingin, dan awan gelap di langit tampak sedikit lebih suram dari sebelumnya. Manusia dan makhluk jiwa di bawahnya mulai merasakan jantung mereka berdetak lebih cepat, kecuali ada sesuatu yang terjadi pada binatang menguntungkan. Menurutmu mengapa aku berusaha sejauh dan bersusah payah untuk memulai perang? Menurut Anda mengapa saya rela mempertaruhkan nyawa sanak saudara saya untuk memulai perang seperti ini? Beberapa hari yang lalu, aku merasakan aura kematian binatang menguntungkan. Naga hitam besar yang berputar-putar di dalam awan gelap berhenti saat dia mencapai kata-kata terakhirnya. Dan 2 bola emas berkilau cemerlang. Itu adalah matanya. Tubuh asli Dewa Binatang Ditian adalah Raja Naga Hitam bermata emas yang telah berkultivasi lebih dari 800.000 tahun. Darah naga hitam adalah yang paling murni di samping naga emas dan naga perak, dan Ditian kemungkinan besar adalah satu-satunya makhluk hidup di seluruh benua yang merupakan naga hitam berdarah murni. Dia telah hidup selama 800.000 tahun yang panjang, dan dia telah melihat hampir setiap perubahan yang terjadi di benua Eropa. Setelah aura kuat itu dilepaskan, Penatua Xuan merasakan kulit kepalanya tegang, bahkan dengan peringkat kultivasinya, binatang menguntungkan sudah mati. Penatua Xuan menarik napas dingin. Jika itu masalahnya, hutan Great Star Dou akan punya alasan bagus untuk meluncurkan gelombang monster seperti ini. Binatang menguntungkan itu terlalu penting, karena dia terhubung dengan masa depan seluruh hutan, dan dia sangat bermanfaat bagi peluang binatang buas untuk menembus kemacetan. Kali ini, mereka berada dalam masalah besar. Penatua Xuan menarik napas dalam-dalam. Cahaya kuning di sekitar banteng Taotie yang salah menjadi lebih kuat pada saat yang sama ketika dia berkata, "Saya sangat menyesal, Ditian, karena binatang menguntungkan telah mati." Namun, binatang menguntungkan selalu tinggal di hutan Great Star Dou, dan dia secara pribadi dilindungi oleh beberapa individu terkuatmu. Bagaimana mungkin sesuatu bisa terjadi padanya? Apakah kamu mengatakan bahwa seseorang berhasil membunuh binatang menguntungkan dari bawah perlindunganmu? Keganasan yang terpancar dari tubuh Ditian sedikit surut. Dia bergumam dengan dingin, tentu saja tidak ada yang bisa membunuh binatang menguntungkan di dalam hutan. Status binatang menguntungkan di hutan Great Star Dou melampaui segalanya, dan bahkan aku tidak mau menahannya secara berlebihan. Belum lama ini, dia menggunakan tubuh palsu dalam budidaya tertutup, sementara tubuhnya sendiri diam-diam menyelinap keluar dari hutan. Dia seharusnya memasuki dunia manusia, dan bahkan orang seperti kita tidak akan mengganggunya ketika dia berkultivasi secara tertutup. Siapa yang menyangka berita duka seperti itu akan datang beberapa hari yang lalu? Binatang yang menguntungkan, singa emas bermata tiga. Telah meninggalkan hutan bintang besar Dou, dan meninggal dunia di dunia manusia. Penatua Xuan merendahkan suaranya dan berkata, "Saya menyatakan penyesalan mendalam sekali lagi atas kematian binatang menguntungkan. Namun, sejak dia menemui ajalnya setelah dia meninggalkan hutan, bagaimana kamu bisa yakin bahwa kami manusia telah melakukan kesalahannya? Saya dapat memahami emosi sedih Anda,
Tetapi Anda tidak dapat menggunakan kehidupan manusia dan makhluk jiwa yang tak terhitung jumlahnya untuk menghilangkan kesedihan Anda. Hahaha. Dewa binatang, Ditian tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, seolah dia baru saja mendengar lelucon. Tidak ada hubungannya dengan manusia. Tahukah Anda bagaimana binatang menguntungkan itu mati? Izinkan saya memberitahu Anda. Aura saya terhubung erat dengan binatang menguntungkan, dan saya dapat dengan jelas merasakan keadaan dia saat dia meninggal. Dia mengorbankan dirinya demi manusia, dan dia rela menjadi cincin jiwa seseorang. Kalau begitu, bagaimana Anda bisa mengatakan bahwa ini tidak ada hubungannya dengan manusia? Apa? Penatua Xuan tidak bisa mempertahankan ketenangannya lagi setelah ini. Banyak kemungkinan berbeda tentang bagaimana binatang menguntungkan bisa menemui ajalnya telah muncul di benaknya selama periode waktu singkat itu. Dia mengerti, secara alami, bahwa binatang menguntungkan itu kemungkinan besar telah mati di tangan seorang guru jiwa manusia. Namun, pengecualian bisa terjadi, dan dia masih memikirkan bagaimana dia bisa meyakinkan Ditian untuk menarik pasukannya. Ketika dia mendapat jawaban seperti itu, suara Elder Xuan jelas sedikit lebih tergesa-gesa sekarang. Dia berkata dengan marah, Ditian, bahkan jika Anda ingin menjebak orang lain untuk ini, Anda harus menemukan alasan yang dapat diandalkan dan dapat dipercaya. Kaisar binatang, singa emas bermata tiga, menawarkan dirinya kepada guru jiwa manusia. Apakah Anda percaya kata-kata Anda sendiri? Anda dapat mencoba bertanya pada makhluk jiwa lain di hutan, apakah mereka percaya ini? Anda lebih jelas daripada saya tentang apa yang dimaksud dengan keberadaan kaisar binatang. Bisakah dia menawarkan dirinya kepada manusia? Ditian berkata dengan dingin, tidak ada yang mustahil. Kaisar binatang dilahirkan dengan kecerdasan yang sebanding dengan kalian manusia, dan dia pasti masuk ke dunia manusia karena dia penasaran. Kaisar binatang lahir dari takdir surga, dan dia selalu bertindak sesuai takdir. Ada terlalu banyak hal yang dapat mencemari dirinya di dunia manusia, dan masalah muncul dalam cara berpikir kaisar binatang karena polusi ini. Jangan mencoba melepaskan diri dari tanggung jawab, satu-satunya manusia yang dilihat kaisar binatang sebelum dia meninggalkan hutan adalah Anda dan murid-murid Anda. Saya mendengar dari Raja Scarlet bahwa, saat itu, salah satu murid Anda berinteraksi dengannya. Saya sangat yakin bahwa apapun yang terjadi pada kaisar binatang ada hubungannya dengan murid Anda itu. Serahkan dia, dan pasukanku tidak akan menyerang kota Shrek. Jika tidak, kami akan membasuh Shrek dengan darah, dan kami akan memusnahkan segalanya dan semua orang. Sikap Penatua Xuan sedikit berubah ketika dia mendengarkan kata-kata Ditian. Tidak diragukan lagi bahwa Huo Yuhao adalah orang yang dibicarakan Ditian. Penatua Xuan adalah pelakunya saat itu, jadi dia tahu, karena dialah yang telah membantu Huo Yuhao mendapatkan bagian dari kekuatan takdir singa emas bermata tiga, dan dialah yang telah membantu Huo Yuhao membuka mata takdirnya. Apakah ini berarti singa emas bermata tiga menawarkan dirinya kepada Yuhao? Dia memikirkan tentang Huo Yuhao yang hilang baru-baru ini di Kekaisaran Matahari Bulan. Kemungkinan besar dia sedang menghadapi bahaya. Mungkin, apa yang dikatakan Ditian bukanlah hal yang mustahil. Namun, kapan singa emas bermata tiga berkumpul dengan Yuhao? Kenapa dia tidak pernah menyebutkan hal ini padaku sebelumnya? Ditian, saya tidak bisa menyetujui permintaan Anda. Siswa yang kamu cari itu bahkan tidak ada di akademi, dan meskipun dia ada, bagaimana aku bisa memberikan salah satu siswa akademiku kepadamu? Suara Elder Xuan menjadi jelas dan tenang. Dia sangat jelas ketika dia melihat cara Ditian berperilaku bahwa invasi gelombang binatang tidak bisa dihindari. Bahkan jika dia memberikan Huo Yuhao kepada Ditian, kematian kaisar binatang sudah cukup untuk memicu agresi dan permusuhan binatang buas ini. Bahkan jika mereka tidak menyerang Shrek, mereka akan menyerang kota lain, dan Shrek harus mengambil tanggung jawab untuk melawan mereka. Suara Ditian langsung menjadi dingin. Apakah ini berarti kamu tidak bersedia menyerahkan itu dengan mengorbankan nyawa dan pertumpahan darah tanpa akhir? Penatua Xuan bergumam dengan dingin, kamu ingin bertarung, ayo bertarung. Bagaimana Anda bisa melangkahi kejayaan Shrek kapanpun Anda mau? Kamu mendekati kematian. Ditian meraung marah ke langit, dan awan gelap melonjak saat dia berteriak dengan ganas sekeras-kerasnya, serang. Soul Beast yang awalnya berhenti di luar kota Shrek kini mulai bergerak seperti tsunami ketika mendengar perintah Ditian.
Segala jenis cahaya bersinar dari makhluk jiwa ini, dan setiap cahaya dipenuhi dengan aura manik dan gila saat mereka menyerbu menuju kota Shrek. Kamu berani. Ditian. Penatua Xuan melolong ketika tubuh raksasa Godly Taotie Bull mulai berlari melintasi langit. Dia menginjak awan kuning saat dia menyerang Ditian dengan tanduk spiral kembarnya. Sayap naga Ditian yang luar biasa terbentang saat awan gelap muncul dari belakang punggungnya. Dia membuka mulutnya, dan pilar api hitam besar dengan diameter lebih dari 10 meter meletus ke arah Penatua Xuan. Tanduk Penatua Xuan bersinar pada saat yang sama, dan tanduknya yang berwarna coklat tua dengan cepat menjadi mengkilap dan transparan, seolah-olah dipahat dari berlian. Dua berkas cahaya seperti berlian bergabung menjadi satu dan langsung menuju pilar api hitam itu. Ledakan, gunung-gunung bergetar dan bumi berguncang pada saat itu. Meski mereka bertarung ribuan meter di langit, dunia bergetar seiring dengan tabrakan mereka. Ditian tidak bergerak 1 inci pun, dan melayang di kejauhan. Namun momentum ke depan Elder Xuan terhenti dengan paksa setelah bentrokan ini. Terbukti, masih ada kesenjangan yang cukup besar antara budidaya Penatua Xuan dan budidaya Ditian. Mata emas besar Ditian mengalir dengan rasa jijik dan acuh tak acuh saat dia mengepakkan sayap naganya yang besar ke arah Penatua Xuan. Langit menjadi hitam pada saat itu juga. Awan kuning awalnya berhadapan dengan awan gelap, namun situasi ini berubah dalam sekejap mata. Awan gelap menjulang di atas langit, dan segala sesuatu yang berwarna kuning langsung tertelan pada saat itu. Bahkan tubuh Elder Xuan mengalami nasib yang sama, dan bumi yang luas ditutupi kegelapan saat sambaran petir ungu yang tak terhitung jumlahnya berkelap-kelip dan berkilauan di antara awan gelap. Tekanan yang sangat besar itu cukup menggambarkan pemandangan spektakuler dari awan gelap yang menimpa sebuah kota dan mengancam akan membanjiri kota tersebut. Pemandangan spektakuler itu membuat pasukan pertahanan kota-kota Shrek dan semua orang di Akademi Shrek merasa tertahan. Makhluk jiwa nomor 1 di dunia, pemimpin dari 10 binatang buas besar, Dewa Binatang, Diktator Hutan Bintang Besar Dou, Raja Naga Hitam bermata emas, ada terlalu banyak gelar di Ditian kepala. Kali ini, kematian Kaisar Binatang, Singa Emas bermata 3, akhirnya membuat marah makhluk jiwa yang sangat kuat ini. Dia tidak menahan diri sejak dia melakukan gerakan pertamanya. Gelombang guntur tumpul menggelegar terus-menerus dari langit. Namun langit masih tertutup kegelapan. Bahkan siswa junior di halaman luar dapat mengetahui dari situasi ini bahwa Penatua Xuan benar-benar yang lebih lemah, dan sama sekali tidak diuntungkan. Itu adalah kebenarannya. Ditian adalah makhluk jiwa terkuat di benua Douluo, dan dia mungkin adalah individu terkuat di seluruh benua Douluo. Bahkan jika naga suci kegelapan, Kaisar Naga Douluo, Long Xiaoyao ada di sini, dia mungkin bukan tandingan Ditian. Dia adalah seorang ultimate Douluo, tetapi jiwa bela dirinya, naga suci kegelapan, berasal dari ras naga hitam. Dalam hal kemurnian darah, bagaimana dia bisa dibandingkan dengan Ditian? Saat itu, ketika naga suci bercahaya, Dewa Naga Douluo Mun, bertarung melawan Ditian, dia mengandalkan fakta bahwa elemennya adalah lawan alami dari elemen Ditian, dan dia hanya sedikit lebih lemah. Jika Long Xiaoyao berada di posisinya, dia mungkin akan berada dalam situasi yang lebih buruk daripada Penatua Mu. Dia sama sekali bukan tandingan Ditian yang mengendalikan kegelapan. Jika Penatua Xuan tidak dapat menahan Ditian, dan jika dia akhirnya binasa dalam pertarungannya melawan Ditian, siapa lagi di kota Shrek yang dapat menahan individu terkuat di dunia? Akankah kota Shrek benar-benar hancur? Apa yang kamu lihat? Persiapkan pertahananmu. Semuanya. Alat jiwa gelombang pertama, bersiap untuk menembak. Semua master jiwa ke stasiun pertempuran mereka, dan perhatikan perintahku. Time Douluo Sising berteriak dengan marah, dan suaranya yang gagah berani akhirnya menarik semua orang keluar dari sensasi yang menyesakan dan menekan itu. Semangat selalu penting dalam perang. Keyakinan akan kemenangan akan ada jika semangatnya tinggi, dan tanpa semangat, bahkan pasukan yang tak ada habisnya pun mungkin tidak akan mampu bertahan melawan musuh-musuhnya. Pasukan pertahanan kota Shrek tidak pernah kekurangan semangat, karena kejayaan dan kehormatan dari generasi Shrek sebelumnya terpancar pada mereka, dan kejayaan ini menjadi keberanian terbesar mereka. Mereka dihadapkan dengan pasukan tangguh yang terdiri dari setidaknya 100.000 makhluk jiwa, dan Taotie Douluo jelas berada dalam posisi yang tidak menguntungkan melawan Dewa Binatang di langit.
Namun meski begitu, mata setiap prajurit di pasukan pertahanan kota Shrek dengan cepat menjadi tajam dan bertekad di bawah komando Sising. Ini adalah pertempuran yang tidak boleh mereka kalahkan, karena kekalahan berarti kematian. Ini adalah pertarungan antara manusia dan makhluk jiwa. Dan menyerah tidak pernah menjadi pilihan di medan perang seperti itu, tidak ada yang perlu menjelaskan agar semua orang memahami bahwa mereka harus berjuang sampai akhir dalam pertempuran ini. Mereka hanya bisa mengalahkan monster jiwa ini dan melindungi kota Shrek agar bisa bertahan hidup. Para penguasa jiwa bergegas, dan meriam-meriam berat dengan cepat ditarik ke posisinya, mulut meriam logam mereka mengarah keluar kota, tembok kota selatan berada di seberang hutan Great Stardow. Oleh karena itu, pertahanan terbaik dan terkuat didirikan di tembok kota selatan, meriam panah ilahi Zuge yang diproduksi oleh Sekte Tang semuanya berhasil dimuat, dan setiap meriam dilengkapi dengan 4 botol susu tersegel. Hanya meriam panah ilahi Zuge di tembok kota Shrek yang memiliki konfigurasi seperti itu, dan setiap meriam hampir 2 kali lebih mahal dari meriam yang dijual Sekte Tang ke Kerajaan Bintang Luo dan Jiwa Surgawi. Alat jiwa pertahanan yang dibuat oleh Sekte Tang untuk kota Shrek masih dijual dengan harga mahal. Ada 32 Zuge Divine Crossbow Cannons di tembok kota selatan. Mereka disusun dalam satu baris, dan sangat mengintimidasi. Semua meriam ini adalah alat jiwa kelas 6, dan meskipun harganya sangat mahal, mereka juga sangat kuat, dan dapat digunakan terus-menerus dalam pertempuran untuk waktu yang lama. Para siswa dari halaman dalam Akademi Shrek dengan cepat berpencar di sepanjang tembok kota selatan di bawah komando berbagai tetua paviliun Dewa Laut. Tak satu pun dari orang-orang ini yang berpartisipasi dalam pertahanan melawan gelombang monster sebelumnya, namun Akademi telah memperoleh banyak pengalaman, dan belajar banyak tentang cara bertarung melawan gelombang monster setelah pertempuran mereka sebelumnya. Tidak diragukan lagi bahwa kekuatan gabungan kota Shrek jauh berbeda dari kekuatan hutan bintang besar Dou. Mereka hanya bisa mengandalkan tembok kota yang kokoh dan akumulasi kebijaksanaan serta pengalaman Akademi Shrek selama 10.000 tahun terakhir. Oleh karena itu, tembok kota tidak boleh dibiarkan rusak dalam upaya pertahanan mereka, karena semuanya akan berakhir jika tembok kota ditembus. Gaya bertarung makhluk jiwa akan selalu berbeda dari gaya bertarung manusia. Makhluk jiwa normal memiliki kecerdasan di bawah standar, dan mereka hanya tahu cara menyerang dengan kasar, jadi tidak mungkin mereka bisa mengikuti perintah yang rumit. Bagi binatang buas yang berada di tingkat yang lebih tinggi, mereka memiliki kecerdasan yang sebanding dengan manusia, tetapi pada dasarnya mereka sombong dan sombong, jadi mereka tidak mau menggunakan trik atau skema apapun. Makhluk jiwa Great Stardow Forest mengira mereka tak terkalahkan di dalam hati mereka. Karena itu, gaya bertarung mereka sangat sederhana, serang kota secara langsung. Fakta ini adalah salah satu poin terpenting yang disimpulkan oleh Akademi Shrek untuk secara khusus bertarung melawan monster jiwa setelah gelombang monster terakhir. Tembok kota selatan kota Shrek bahkan tidak memiliki gerbang, dan itu agar mereka bisa bertahan melawan monster jiwa yang menyerang mereka dari depan ini. Tembok kota telah ditinggikan dan ditebalkan terus-menerus selama bertahun-tahun, dan permukaan tembok kota telah dibangun dengan bahan dan metode khusus. Bahkan makhluk jiwa yang memiliki budidaya lebih dari 10.000 tahun akan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk merusak tembok kota. Selain itu, kota Shrek memiliki banyak keunggulan unik, dan mereka tidak akan menahan apapun melawan gelombang monster tersebut. Zuge Divine Crossbow Cannons, gelombang pertama, tembak. Sising berteriak sekeras-kerasnya, gelombang binatang itu melonjak ke depan, menyerbu dalam jarak 3 km dari kota Shrek dalam sekejap mata. Semakin dekat mereka, semakin jelas angka menakutkan mereka.